semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Liam Delap jadi rekrutan kedua Manchester United. Manchester United menunjukkan keseriusan di bursa transfer musim panas ini. Setelah berhasil merekrut Matheus Cunha dari Wolverhampton, Setan Merah kini fokus memburu tanda tangan Liam Delap dari Ipswich Town. Ruben Amorim memang berencana melakukan perombakan besar skuad MU musim ini. Beberapa pemain akan dilepas, sementara sejumlah nama baru sedang dalam proses perekrutan. MU dikabarkan sudah menuntaskan satu transfer. Mereka berhasil memboyong Matheus Cunha dari Wolverhampton. Menurut laporan eksklusif Nicolas Kira, MU telah menyelesaikan transfer Cunha dan kini mempercepat proses transfer Delap. Striker muda Inggris itu menjadi target prioritas berikutnya untuk memperkuat lini depan. Perwakilan MU dikabarkan sedang intens berkomunikasi dengan agen Delap. Mereka ingin segera menyelesaikan transfer ini dalam waktu dekat. Setan Merah telah menyiapkan kontrak 5 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun untuk Delap. Pemain berusia 21 tahun itu juga akan mendapatkan kenaikan gaji signifikan jika bergabung ke Old Trafford. MU juga telah melakukan pendekatan resmi ke Ipswich Town. Klub promosi Premier League itu dikabarkan tidak akan menghalangi kepindahan Delap, terutama setelah mereka terdegradasi ke Championship. Klausul rilis Delap senilai 30 juta pound siap dibayar MU. Manajemen Setan Merah tidak keberatan dengan harga tersebut untuk mendapatkan jasa striker muda berbakat ini. Alhasil saat ini mereka berharap Delap bisa menerima tawaran itu agar mereka bisa fokus ke target lainnya. Delap dikabarkan tidak mau berlama-lama memutuskan kemana ia berlabuh musim depan. Ia akan segera menentukan masa depannya dalam pekan ini. Pemain yang juga anggota timnas Inggris U21 itu ingin menyelesaikan masalah transfer sebelum fokus membela negaranya. Here we go. Matheus Cunha gabung Manchester United sempurna bagi taktik Ruben Amorim. Manchester United akhirnya mendapatkan kata sepakat secara verbal dengan Matheus Cunha untuk bergabung dalam proyek jangka panjang klub. Fabrizio Romano menyebut transfer ini dengan istilah andalannya "Here we go" yang selama ini dikenal sebagai penanda kesepakatan sudah tercapai secara penuh. Klub berani menebus klausul Cunha senilai Rp1 triliun dari Wolverhampton dan semua pihak kini menantikan pengumuman resmi. Pelatih Ruben Amorim menjadi latar penting dari transfer ini. Dia disebut tidak hanya datang untuk mengisi kursi pelatih secara kosmetik, tetapi juga untuk membentuk ulang identitas tim. Juru taktik Portugal itu ingin membangun kembali filosofi permainan yang menekankan penguasaan bola, kecerdasan taktis, dan pergerakan antar lini yang dinamis. Cunha sendiri mencetak 15 gol dan mengemas 6 assist musim ini bersama Wolves di Premier League. Performanya dianggap mencerminkan tipe pemain yang diinginkan Amorim, kreatif, fleksibel, dan mampu bermain dalam ruang sempit. Dia terbiasa dalam taktik 3 back dan 2 gelandang serang seperti yang digunakan Amorim di klub sebelumnya. Maka proses adaptasinya diperkirakan tak akan terlalu sulit. Salah satu simbol yang menarik perhatian dari kesepakatan ini adalah kemungkinan Cunha akan mengenakan nomor punggung 10. Nomor tersebut saat ini masih dimiliki oleh Marcus Rashford, tetapi laporan dari sekitar Old Trafford menyebut bahwa nama Rashford tidak termasuk dalam rencana jangka panjang Amorim. Hal ini menjadi tanda bahwa pendekatan Amorim sangat pragmatis dan berbasis pada kualitas teknis, bukan nostalgia atau loyalitas masa lalu dengan tidak ada tempat lagi bagi Rashford di klub. Situasi Rashford masih belum mendapat kejelasan. Tak ada pernyataan resmi mengenai kemungkinan transfernya, tetapi pemindahan nomor punggung yang begitu ikonik tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Cunha dengan latar belakang permainan menyerangnya, diyakini akan langsung menjadi pusat permainan United di sektor depan. Amorim disebut tengah memprioritaskan pembangunan tim dengan kerangka pemain yang memiliki umur puncak dan daya tahan dalam proyek jangka panjang. Kontrak Cunha disebut berlaku hingga 2030 bahkan dengan opsi perpanjangan hingga 2031 yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar transfer sementara untuk menambal kekurangan. Disorot usai gagal total, ini kata-kata menyentuh Ruben Amorim ke fans MU. Di tengah kekecewaan fans, Amorim mengajak semua pihak untuk tidak terpuruk di masa lalu. Ia menegaskan bahwa MU harus memilih antara terus bertengkar atau bersatu demi masa depan yang lebih baik. Amorim juga mengingatkan bahwa MU adalah klub dengan sejarah bangkit dari keterpurukan. Ia yakin timnya bisa kembali ke jalur kesuksesan asalkan semua elemen klub bekerja sama. 6 bulan lalu, saya bilang badai akan datang.
Hari ini, setelah musim bencana ini, saya ingin katakan bahwa hari indah akan tiba. Tegasnya, jika ada satu klub yang pernah membuktikan bisa bangkit dari situasi terburuk, itu adalah Manchester United. Amorim juga mengakui bahwa ia terkadang terlalu keras terhadap para pemainnya. Ia berjanji untuk lebih bijak dalam memberikan kritik meski tetap mempertahankan prinsip kejujuran. Sementara itu, MU mengonfirmasi kepergian Victor Lindelof, Christian Eriksen, dan Jonny Evans yang kontraknya habis musim ini. 3 pemain ini resmi meninggalkan klub setelah berkontribusi di masa sulit. Saya ingin mengatakan kepada pemain saya bahwa kadang saya tidak adil, tapi saya selalu berusaha jujur kepada kalian, ujar Amorim. Musim 2023-2024 akan dikenang sebagai salah satu periode tergelap Manchester United. Apakah MU bisa kembali ke puncak? Jawabannya akan terungkap di musim depan. Manchester United siap jual Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Antony demi perombakan besar-besaran di musim panas. Man United akan jual Højlund, Rashford, Sancho, dan Antony untuk bangun ulang skuad usai kalah di final Liga Eropa. Klub kini siap menjual beberapa pemain kunci, termasuk Rasmus Højlund, yang didatangkan seharga 72 juta pound pada 2023 namun hanya mencetak 26 gol dalam 94 laga. Selain Højlund, Antony, Marcus Rashford, dan Jadon Sancho juga masuk daftar jual, dengan United memprioritaskan kepergian ketiga nama terakhir, klaim Manchester Evening News. Langkah ini diambil untuk mendanai pembelian pemain baru yang sesuai dengan visi Amorim. Sementara itu, United telah mengarahkan perhatian ke Liam Delap dari Ipswich, yang memiliki klausul pelepasan 30 juta pound, dan Matheus Cunha dari Wolves dengan nilai transfer 62,5 juta pound. Christian Eriksen dan Victor Lindelof juga akan dilepas, sedangkan Jonny Evans kemungkinan akan pensiun. Perombakan ini mencerminkan tekad United untuk bangkit dari musim yang mengecewakan. Kekalahan United di final Liga Eropa melawan Tottenham menjadi titik balik bagi klub untuk melakukan perubahan besar. Musim ini, United tampil buruk di berbagai kompetisi, dengan performa yang tidak konsisten dan seringkali bergantung pada keberuntungan di laga-laga Eropa. Amorim, yang baru menangani tim pada November lalu, ingin menerapkan filosofi baru dengan fokus pada pemain muda berbakat yang bisa dikembangkan. Penjualan pemain seperti Højlund, Rashford, Sancho, dan Antony menunjukkan bahwa United ingin membersihkan skuad dari pemain yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Højlund, meski datang dengan harga mahal, gagal menunjukkan ketajaman sebagai penyerang utama, sementara Rashford dan Sancho juga tidak konsisten. Keputusan ini juga didorong oleh kebutuhan dana untuk mendatangkan pemain baru yang lebih sesuai dengan visi jangka panjang klub. Sepertinya keadaan tidak bisa lebih buruk lagi untuk Man United. Ini cerita sepanjang tahun, kata Roy Keane seusai final Liga Eropa. Mereka lolos dari lubang jarum di sepak bola Eropa, dan itu menutupi retakan besar di United. Sepanjang musim, mereka sangat mudah dikalahkan. Mereka beruntung beberapa kali di Eropa, dan malam ini lagi, pada akhirnya itu tidak cukup baik. Mereka tidak menunjukkan kualitas yang cukup. Tidak ada opsi yang memadai dari bangku cadangan. Jika Anda bergantung pada Harry Maguire untuk menyelamatkan Anda dalam masalah. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.